pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Apa Bu. kabar semuanya? Baik. Baik. Aku berharap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Meltiades Kartiba. Hadir, Ibu. Maria Mone. Maria Mone. Maria VMBM Putri. Hadir, Ibu. Adelin Putri. Hadir, Ibu. Joanna Lopo. Sakit, Ibu. Oke, semoga Joanna cepat sembuh ya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Adelin, pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Adelin. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dengan pembelajaran 1. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Silakan anak-anak perhatikan. Ya, baik. Dari gambar itu, apa yang anak-anak ketahui tentang nama dari gambar di atas? Dan yang kedua, apa yang anak-anak ketahui tentang gambar hewan di atas? Silakan menjawab. Saya, Ibu. Baik, Fitri. Ya, Ibu, kalau gambar itu gambar kelinci, Bu. Terus kelinci itu biasanya makan wortel. Ya, jawaban benar. Yang lain? Adelin. Saya, Ibu. Ya, Adelin. Hewan kelinci. Terus warnanya hitam putih. Oke, jawaban benar. Yang lain lagi? Maltiades, Maria Mone. Kelinci suka melompat, Ibu. Ya, benar. Jadi, jawaban dari anak-anak itu tepat sekali. Gambar di atas adalah kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu. Kelinci memiliki bulu yang tebal. Kelinci juga bisa berlompat dan berlari dengan lincah. Nah, anak-anak perlu tahu mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah. Karena
kelinci bisa berlari dan berlompat dengan lincah karena dibantu oleh organ geraknya. Nah, pada dasarnya organ gerak kelinci dan hewan lain sama dengan organ gerak pada manusia. Karena kalau kita tidak memiliki organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, sebelum itu, apa yang anak-anak ketahui tentang gerak? Ayo menjawab, ada yang tahu apa itu gerak? Maria Mone? Berpindah tempat, Ibu. Oke, benar. Vivi? Adeline? Melakukan perpindahan, Ibu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, Ibu. Baik, jadi jawaban dari anak-anak itu betul. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, coba anak-anak sebutkan organ gerak apa-apa saja yang anak-anak ketahui. Tangan, Ibu. Kaki, Bu. Ya, benar. Oke, baik, jadi ada yang lain? Dari organ gerak yang tadi anak-anak sebutkan, itu digunakan untuk apa-apa saja. Adeline Putri bisa menjawab. Kaki dan tangan digunakan untuk apa? Saya tidak muncul. Ya, benar. Meltiades? Untuk berjalan, Ibu. Kaki untuk berjalan. Ya, benar. Baik, jadi organ gerak yang tadi anak-anak sebutkan itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Jadi organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ada yang tahu alat gerak aktif itu apa-apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Alat gerak aktif menurut saya salah satunya tangan, Bu. Baik, yang lain? Kaki. Baik, yang lain lagi? Jadi yang tadi anak-anak sebutkan itu, jadi di sini
Alat gerak aktif itu berupa otot, sedangkan alat gerak pasif itu berupa tulang. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang materi apa itu pengertian ide pokok dan kalimat pengembang. Ya, baik. Jadi di sini kita akan belajar tentang materi pengertian ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi, ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke, baik anak-anak. Setelah mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang, untuk mengukur kemampuan anak-anak, Ibu ada tugas untuk anak-anak kerjakan. Silahkan anak-anak buka buku tema 1 halaman 3. Ada organ gerak, ada bacaan tentang organ manusia dan gerak hewan. Nah, baik, tugas yang akan Ibu berikan yaitu silakan anak-anak menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari teks bacaan tersebut. Sebelum itu, Ibu akan memberikan contoh untuk anak-anak bisa lihat dan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, di sini Ibu ambil contoh dari paragraf pertama, bacaan organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak perhatikan di slide. Semua bisa baca? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Silakan yang selanjutnya, tugas tersebut kalian mengerjakannya untuk paragraf yang berikut, kedua sampai yang terakhir. Apa semua bisa mengerjakan?
Bisa Ibu. Oke, baik. Suara kedengaran? Dengar Ibu, Bisa dengar. Ibu bisa. Baik, kalau anak-anak sudah mengerti cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, dan sudah memahami apa yang tadi Ibu sampaikan, ada tugas yang akan Ibu berikan untuk anak-anak kerja di rumah, itu ada pada buku tematik halaman 5. Nah, di situ silakan anak-anak mengembangkan ide-ide pokok. Ada 3 ide pokok. Yang pertama itu organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas tersebut. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Baik, Ibu. Baik Ibu. Baik, semua. Oke, baik. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau tanya, apakah yang anak-anak pahami tentang penjelasan materi kita hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Yuk. Halo, semua masih semangat? Saya Ibu. Baik, Adeline. Kesimpulannya organ gerak adalah organ yang membantu manusia untuk bergerak. Makasih. Yang lain? Mone, Meltiades Kartiba, Vivi. Kalau menurut saya, kesimpulan dari materi hari ini, hewan dan manusia itu alat geraknya hampir sama. Dan saya juga bisa tahu alat gerak pasif dan alat gerak aktif dan hubungannya. Terima kasih, Ibu. Maria Mone, Meltiades Kartiba. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu gerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dan di sini juga ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot dan alat gerak pasif itu berupa tulang. Jadi, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Maria Mone.
Baik Ibu, teman-teman semua, mari kita berdoa. Izinkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih semua untuk partisipasi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Ibu. Terima kasih.